personal ya dok ya tata kelolanya. Jadi setiap orang berbeda, setiap anak berbeda. Jadi jangan dibanding-bandingkan gitu. Usianya pun berbeda dan semuanya pun berbeda gitu ya dok ya. Jadi tidak bisa saling membanding-bandingkan antara anak satu dan anak yang lainnya walaupun sama-sama penyakit jantung seperti itu. Kayak lagunya Pharrell ya. Apa? Oh jangan dibanding-bandingin. Jangan dibanding-bandingin ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Sae-saengke iya mesti kalah. Oke, selamat pagi sahabat sehat dari RSUD Kota Bogor. Kembali lagi saat ini kita akan mengadakan podcast untuk hari ini, di mana hari ini kita akan membahas tentang lebih ke penyakit jantung anak. Untuk podcast hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini dan tata kelola pada penyakit jantung pada anak-anak. Nah, sudah bergabung bersama kita semua. Di sini ada Dr. Liku Satriani ya dok, dengan dokter spesialis anak konsultan jantung. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya dokter Liku ini basicnya adalah dokter anak ya dok ya, sebelumnya ya dokter anak, cuman beliau menempuh pendidikan lagi untuk konsultan atau lebih dikhususkan bagian jantung bagian anak seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama mungkin dokter Liku perkenalan dulu dokter. Oh iya, apa kabar? Hari ini saya sama Dokter Ratna di sini ya. Senang sekali atas kesempatannya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya Dokter Ratna. Iya, siap dokter. Oke, langsung kita mulai aja ya dok ya. Boleh. Oke. Nah, untuk penyakit jantung anak sendiri dokter, sebenarnya apa sih dok penyakit jantung anak tuh seperti apa sih dok? Iya, jadi selama ini tuh kan kita taunya kalau penyakit jantung tuh dewasa ya. Iya, betul dok. Nah, ternyata anak-anak juga bisa menderita penyakit jantung. Nah, penyakit jantung itu pada anak-anak kita bagi dua. Ada yang namanya penyakit jantung bawaan, itu memang diderita si anak dari dia di dalam kandungan, kemudian lahir. Nah, itu yang kita sebut dengan penyakit jantung bawaan. Tapi ada juga yang kita sebut dengan penyakit jantung didapat. Nah, penyakit jantung didapat itu sebetulnya awalnya jantungnya normal. Tapi karena ada sebab sesuatu, apa itu penyakit atau hal-hal lain, maka jantungnya rusak. Jadi nanti kalau misalnya kita periksa pasien, kita akan melihat anak ini termasuk yang memiliki penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung didapat, karena tata kelolanya kemudian akan berbeda gitu. Oke dokter, berarti secara garis besar anak itu perbedaannya itu ya dok, ada penyakit jantung bawaan atau biasa kita sebut PJB ya dok ya? Ya betul. Atau penyakit jantung yang didapatkan gitu, sebelumnya normal tapi karena ada hal-hal tertentu akhirnya mendapatkan penyakit jantung. Itulah perbedaannya mungkin dari penyakit yang biasa bilang penyakit jantung orang dewasa gitu ya dok. Kalau yang dewasa ya kalau di dewasa mungkin penyakit jantung koroner. Nah, kalau di anak itu yang banyak penyakit jantung rematik, terus penyakit Kawasaki yang bisa menyebabkan komplikasi di jantung seperti itu. Oke. Sekarang kita bahas yang general-general aja ya dok ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk penyakit jantung pada anak sendiri itu kejadiannya sering atau bagaimana sih dok? Ya, jadi kalau untuk penyakit jantung bawaan itu memang angka kejadiannya cukup tinggi. Iya. Jadi 8 sampai 10 per 1000 kelahiran hidup itu diduga memiliki penyakit jantung bawaan. Ini yang penyakit jantung bawaan. Nah, jadi kalau di Indonesia penyakit jantung bawaan ini angkanya pasti akan tinggi. Karena apa? Karena angka kelahiran di Indonesia masih tinggi ya. Nah, itu. Nah, kemudian dengan angka kejadian penyakit jantung bawaan yang tinggi, ini juga berdampak terhadap morbiditas atau angka kesakitan sama mortalitas, angka kematian yang tinggi. Karena apa lagi? Karena di Indonesia angka kematian bayi masih tinggi. Nah, jadi perlu sekali untuk dilakukan deteksi dini supaya kita bisa tahu mana-mana anak yang dengan penyakit jantung bawaan. Karena penyakit jantung bawaan ini kalau dulu mungkin kita bicara tentang penyakit jantung bawaan tuh kesannya kayak udah penyakit jantung bawaan nggak bisa diapain begitu ya. Tapi untuk sekarang ini penyakit jantung bawaan ini sangat baik prognosisnya karena kita udah punya tindakan-tindakan
atau tata kelola tertentu yang bisa membuat penyakit jantung bawaan ini menjadi lebih baik, terutama untuk kualitas hidup dari si anak itu. Oke, berarti udah mulai ada harapan-harapan lebih ya dok? Iya, untuk pasien-pasien harapannya tinggi. sudah mulai tinggi ya dok? Iya. Oke. Nah, tadi untuk deteksi dini sendiri sebenarnya kapan sih dok atau apa yang perlu kita perhatikan pada anak-anak yang mendapatkan PJB atau penyakit jantung secara general gitu? Ya, jadi di Indonesia ini nggak usah anak dengan penyakit aja, gizinya itu banyak yang kurang. Ya, Betul, jadi betul. dianggap maklum kalau Iya. anak kurus yang penting lincah begitu Iya, ya. bener-bener. Nah, jadi sebetulnya salah satunya yang sering terpengaruh dari penyakit jantung bawaan ini adalah gizi. Jadi biasanya anaknya kekurangan gizi disebabkan oleh penyakit jantung bawaan. Makanya kalau kita mendapati anak dengan gizi yang kurang, apalagi gizi buruk, ya kita baiknya dari awal kita melakukan screening terhadap penyakit jantung bawaan ini. Oke dok. Berarti yang paling utama sebenarnya yang bisa terlihat itu dari gizinya ya dok ya? Ya, betul. Biasanya pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan mengalami gizi yang kekurangan untuk anak-anak seperti itu ya dok? Ya. Bukan kebalikannya kan ya dok ya? Bukan karena gizi kurang akhirnya menjadi penyakit jantung itu bukan seperti itu kan ya dok ya? Karena biasanya penyakit jantung yang jadi penyebabnya. Mungkin ibu-ibu juga jadi biar jelas gitu. Kadang-kadang ada yang salah persepsi gitu dok. Jadi karena dikiranya penyakit jantungnya karena gizinya yang kurang, padahal terbalik gitu ya dok ya? Oh, tapi jangan salah, itu kan kita penyakit jantung bawaan. Oh iya. Nah, jadi kalau penyakit jantung bawaan, biasanya penyakit jantung bawaannya yang menyebabkan anak kurang gizi. Walaupun tidak semuanya, karena ada penyakit jantung bawaan yang dia tidak pengaruh terhadap gizi si anak. Oke. Ya, Baik, dok. tapi kalau misalnya anak itu gizinya jelek, buruk, nah itu mungkin bisa berdampak jelek buat jantungnya. Nah, dia malah bisa kena penyakit jantung didapat tadi. Dia bisa penurunan fungsi jantungnya, ya, kemudian bisa hal-hal yang lain bisa terjadi pada jantung. Oke, berarti masih bisa dua sisi gitu ya dok? Masih bisa, sebab akibatnya masih bisa di keduanya seperti itu ya dok? Oke, selain gizi dokter, apakah mungkin ada tanda-tanda atau gejala yang bisa dilihat mungkin oleh orang tua pada anak yang kalau melihat tuh, wah ini kayaknya kena jantung deh atau bagaimana dokter? Oh ya, jadi kalau kita bicara tentang penyakit jantung bawaan, ini kita perlu ketahui, ibu-ibu perlu ketahui bahwa penyakit jantung bawaan itu kita bagi menjadi dua jenis. Nah, ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru, ya, kemudian ada penyakit jantung bawaan yang biru. Nah, dua hal ini memang gejala-gejalanya ada yang sama, ada yang beda. Untuk gizinya mungkin sama-sama nih, kalau misalnya kasusnya berat, gizinya sama-sama kurang. Tapi kalau untuk penyakit jantung bawaan yang biru, ibu-ibu bisa lihat bahwa dari sekilas anak itu tampak biru memang. Bibirnya biru, kuku-kukunya biru, dan dia lebih gampang capek. Kalau misalnya anaknya sudah bisa jalan, mungkin dia sering jongkok, ya itu tanda-tanda untuk penyakit jantung bawaan yang biru. Ya, sedangkan untuk yang penyakit jantung bawaan yang nggak biru, jadi kita nggak bisa lihat ada biru karena memang bukan penyakit jantung bawaan yang biru. Oke, gitu ya. Kadang-kadang kan suka gini, kadang-kadang ditanya gini, anaknya biru atau enggak? Kalau misalnya anaknya nggak biru, berarti nggak penyakit jantung bawaan. Nah, itu tuh, itu konklusi yang salah karena ada penyakit jantung bawaan yang nggak biru. Nah, yang tidak biru ini kebanyakan dia sering menderita batuk, pilek, demam berulang. Bahkan infeksi paru-paru berulang. Nah, itu juga salah satu petunjuk ke arah penyakit jantung bawaan. Oke, gitu. baik dokter. Berarti untuk screeningnya sendiri dokter, sebenarnya apakah ada dok langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk ibu-ibu gitu ya dok, untuk memastikan bahwa anaknya ini sehat gitu dokter? Apakah perlu screening berulang atau seperti apa dokter? Ya, jadi kalau misalnya sekarang anak-anak yang tanpa gejala aja, kalau misalnya kita punya faktor resiko, salah satunya misalnya ibunya hamil dengan sakit, ibunya hamil kemudian lahirnya prematur, ya, kemudian ada riwayat penyakit jantung bawaan pada saudara-saudaranya, gitu ya, itu walaupun tidak ada gejala pun kita lakukan screening. Gitu. Screening itu ya berarti anaknya harus dibawa ke dokter, kemudian dirujuk, kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang pemeriksaan untuk memastikan anak itu dengan penyakit jantung bawaan atau enggak.
gitu. Apalagi kalau ada gejala-gejala tadi, ya sudah langsung aja bawa ke puskesmas, minta rujukan, nanti ketemu kita di sini. Iya. Oke, baik dokter. Berarti perlu digarisbawahi juga buat ibu-ibu, sebenarnya intinya diagnosis untuk penyakit jantung ini kan sebenarnya banyak ya dok ya pada anak itu. Ada yang bawaan, ada yang didapat, ada yang biru, ada yang tidak biru. Nah itu yang mendiagnosis atau yang memberikan vonis itu adalah seorang dokter gitu. Jadi mau nggak mau ibu-ibu juga harus mulai sering untuk memeriksakan anaknya ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat ya dok ya secara berkala, apalagi pada anak-anak yang pertumbuhannya terus berubah gitu kan ya dok. Tapi beberapa hal yang perlu digarisbawahi mungkin kalau misalnya ada gejala-gejala seperti kalau biru sudah pasti ya dok ya, biru itu sudah pasti. Lalu kalau ada sering ISPA atau infeksi saluran pernafasan, kok setiap bulan ISPA terus, itu juga harus mulai dicurigai. Dan yang ketiga adalah masalah gizi ya dok ya. Kalau gizinya kurang atau malah gizi buruk, itu perlu juga di screening dan diwaspadai penyakit-penyakit lain yang menyebabkan komplikasi dan lain-lainnya, termasuk penyakit jantung itu ya dok ya. Oke, boleh kita lanjut untuk, nah kalau misalnya kita udah tahu nih dok, anak kita punya penyakit jantung misalnya, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua dokter? Ya, makanya sebetulnya yang paling penting adalah menegakkan diagnosis jantungnya dulu, ya, karena kan penyakit jantung bawaan tuh banyak jenisnya, ya. Ada yang kita bisa bilang ringan, ya, tapi ada yang memang kondisinya berat. Nah, itu semua walaupun walaupun memang penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung didapat, tapi tata kelolanya beda-beda. Gitu. Jadi memang bagusnya ketemu sama dokter jantung anak, ya. Kemudian nanti kita diskusi kira-kira anak ibu dengan penyakit seperti ini kita mau gimana nih ke depannya. Bahkan untuk satu diagnosa yang sama nih, misalnya VSD. VSD itu adalah penyakit jantung bawaan, lubang ada di sekat bilik, ya. Nah itu untuk sama-sama nih VSD. Jadi kadang-kadang tuh kalau di poli tuh ibu-ibu suka bandingin anak ibu sakitnya apa gitu ya. Anak saya loh kok sama nih. Yang satu sama dokter Liku nggak dikasih apa-apa, disuruh pulang nanti kontrol 3 bulan, 6 bulan gitu. Yang satunya lagi baru ketemu kok udah langsung dirujuk untuk pengelolaan misalnya tindakan tutup VSD, baik itu bedah maupun tidak gitu. Nah jadi yang perlu diketahui adalah walaupun sama-sama VSD, tapi ukurannya itu juga menentukan tata kelolanya ke depannya bagaimana. Ada yang kita observasi aja, ada kemungkinan dia baik sendiri, tapi ada yang kita harus lakukan tindakan supaya anaknya jadi sehat. Nah kadang-kadang kan orang tua, oh yang sana disuruh pulang berarti saya nggak usah diapa-apain nih, anak saya kan sama-sama VSD begitu. Nah itulah perlunya diskusi antara dokter dengan orang tua untuk mengetahui tata kelola yang tepatnya itu apa. Oke, baik. Berarti memang untuk tata kelola penyakit jantung ini sudah dipastikan harus oleh dokter ya dok ya, terutama iya, ngobrol-ngobrol dulu ya, baru ditentukan mau disimpan di rumah dulu gitu ya. Kadang-kadang malah alternatif gitu ya. Nanti datang beberapa tahun kemudian kondisinya sudah makin parah. berat gitu ya dok. Iya. Oke, harus dengan dokter dan terutama khususnya di dokter anak konsultan bagian jantung ya dok ya. Kalau memang ada, kalau memang di sana tidak ada. Kalau di sana tidak ada, ibu-ibu orang tua harus ke dokter anak. Karena nanti dari dokter anak akan dikonsulkan ke kita, baik telepon bisa, WA atau apa gitu ya untuk mengkonsulkan anak ibu-ibu. Oke, dan yang harus dipastikan lagi, ya maksudnya harus digarisbawahi lagi bahwa ini sangat personal ya dok ya tata kelolanya. Jadi setiap orang berbeda, setiap anak berbeda. Jadi jangan dibanding-bandingkan gitu. Usianya pun berbeda dan semuanya pun berbeda gitu ya dok ya. Jadi tidak bisa saling membanding-bandingkan antara anak satu dan anak yang lainnya walaupun sama-sama penyakit jantung seperti itu. Kayak lagunya Pharrell ya. Apa? Oh jangan dibanding-bandingin ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, sae-saengke iya mesti kalah. Jangan. Oke, nah ini kan dokter baru bergabung nih ya dok ya di RSUD Kota Bogor saat ini gitu kan. Sebelumnya udah pernah ya dok? Bergabung kembali ya. Bergabung kembali untuk dokter Liku ini. Nah kalau misalnya secara prakteknya dok di RSUD Kota Bogor ini apa yang bisa dilakukan gitu dok? Maksudnya sampai sejauh mana pasien-pasien dengan penyakit jantung pada anak yang bisa ditangani di RSUD sini dok?
Ya, jadi ibu-ibu sebetulnya saya sudah bergabung di RSUD Kota Bogor itu sejak tahun 2016. Nah, tadi seperti yang kita sudah bicarakan bahwa penyakit jantung bawaan ini perlu tata kelola yang lebih komprehensif, jadi menyeluruh. Nah, itu meliputi tindakan-tindakan. Salah satunya misalnya tadi kalau misalnya ada kebocoran-kebocoran jantung, itu kita harus lakukan penutupan. Nah, itu kita butuh fasilitas yang lebih lengkap. Nah, waktu dulu kita masih belum memiliki fasilitas, sedangkan pasiennya tetap ada gitu kan. Akhirnya jadi kita memutuskan untuk meneruskanlah belajar di tempat yang ada fasilitas. Nah, alhamdulillah nih. Jadi beberapa tahun terakhir kita berusaha supaya RSUD Kota Bogor ini memiliki fasilitas tersebut, yaitu kedepannya kita akan ada cath lab dan kemudian ada layanan untuk operasi bedah jantung. Nah, jadi mohon doanya saja, mudah-mudahan semua itu bisa dilakukan di RSUD Kota Bogor sehingga pasien-pasien dari Bogor yang tadinya selalu kita rujuk ke Jakarta, ya kemudian mesti antri, kemudian effortnya juga baik dari untuk transportnya, akomodasi apa segala macam, mungkin nantinya akan bisa dilakukan di Kota Bogor saja, begitu. Berarti ini harapan yang angin segar nih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama yang di bagian Kota Bogor dan sekitarnya gitu ya dok ya. Minta doa dan dukungannya buat semuanya gitu ya dok, agar perjalanan ke depannya lancar sehingga pasien-pasien dengan PJB atau penyakit jantung bawaan pun dengan penyakit jantung yang didapat pada anak itu bisa tetap tertangani di RSUD Kota Bogor seperti itu ya dok ya. Nah, untuk sebenarnya penyakit jantung bawaan itu atau penyakit jantung pada anak itu outcome-nya atau akhirnya tuh seperti apa sih dok? Maksudnya untuk prognosisnya apakah akan terus sampai dewasa atau bisa sembuh atau bagaimana dokter? Ya, jadi bekerja di bidang jantung anak ini sebetulnya membuat kita semangat ya. Kita kita punya tantangan karena apa? Karena prognosisnya tuh banyak yang bagus. Jadi kalau untuk simple case itu seperti VSD, PDA, ASD, asal terkelola dengan baik dan sesuai dengan indikasinya, itu dia bisa menjalani kehidupan normal seperti anak-anak lain. Begitu juga dengan operasi-operasi, bahkan operasi jantung kompleks pun itu targetnya adalah membuat kualitas anak itu mirip dengan anak-anak tanpa kelainan jantung bawaan. Jadi sebetulnya prognosisnya sudah bagus banget. Makanya kenapa kita selalu mendorong orang tua yang memiliki anak dengan penyakit jantung bawaan untuk melakukan pengobatan secara menyeluruh, benar-benar sampai ikhtiarnya tuh harus maksimal. Walaupun resikonya tetap ada, tapi dibandingkan dengan prognosis tuh artinya kedepannya ini loh anaknya bisa sehat lagi atau enggak. Nah, itulah effort yang tinggi gitu ya, resiko yang tinggi itu tapi nanti terbalaskan dengan kondisi anak yang baik dan sehat seperti anak-anak lain. Berarti buat orang tua yang mungkin sudah mengetahui anaknya memiliki penyakit jantung, baik penyakit jantung bawaan maupun didapat, jangan berkecil hati gitu ya dok ya, justru harus terus berusaha gitu ya dok ya, untuk terus berikhtiar agar kondisinya membaik setiap harinya atau setiap sampai dewasa seperti itu, karena dilihat dari prognosisnya apabila dilakukan tata kelola dengan baik dan komprehensif, prognosisnya sebenarnya baik juga gitu ya dok ya, sampai dewasa pun seperti itu. Mungkin langsung ke pertanyaan aja kali ya dok ya. Ini ada pertanyaan pertama. Selamat pagi dokter, izin bertanya bagaimana tata kelola dan pengobatan penyakit jantung anak berbeda dari pengobatan penyakit jantung pada orang dewasa? Iya, betul. Jadi tata kelola anak anak dengan penyakit jantung itu memang berbeda dengan dewasa ya. Pertama, anak itu kan bukan dewasa yang dikecilkan ya. Jadi anak itu ada pribadi tersendiri gitu ya. Jadi kita harus melakukan tata kelola dan pengobatan itu sesuai dengan persona anak itu. Jadi kalau pada anak-anak kita tahu dulu penyakit jantung bawaannya ya. Kemudian ada masalah nggak
karena penyakit jantung bawaannya itu. Nah, jadi pengobatan itu akan disesuaikan dengan penyakit si anak tersebut. Ya pasti berbeda karena dari dosis obat aja sudah berbeda ya. Jadi kalau misalnya pasiennya dokter Liku ke apotik, itu orang apotik udah tepuk jidat. Karena pasti mereka akan menggerus-gerus gitu ya. Ini obatnya diminumin cuma seperempat tablet, setengah tablet gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang orang tua bilang, kenapa sih kok obat lama sekali ya? Karena memang mesti digerus-gerus dulu, makanya keluarnya. Nah, itu sih yang singkatnya kenapa berbeda dengan dewasa gitu ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dokter izin bertanya, apa saja komplikasi yang mungkin terjadi jika penyakit jantung pada anak tidak ditangani dengan tepat? Iya, ini adalah pertanyaan yang bagus ya. Jadi komplikasinya apa? Banyak sekali. Nah, tadi seperti kita ceritakan di awal, bahwa penyakit jantung bawaan itu dia misalnya VSD itu tadi ya, defek tadi. VSD-nya besar sehingga aliran ke paru-paru tinggi. Jadi kalau anaknya infeksi saluran nafas itu dia bisa membuat anak tersebut kena radang paru. Nah, itu kan merupakan komplikasi ya. Kemudian kalau misalnya VSD, orang tuanya takut, nggak pengen nih anaknya dioperasi, masih kecil, nggak tega. Biasanya begitu tuh ya. Jadi orang tuanya kadang lebih tega anaknya sakit daripada anaknya nggak sakit gitu kan ya. Kalau dibilang nggak tega operasi ya. Nah, padahal dengan kita memperlambat operasi, maka tekanan di parunya si anak itu bisa meningkat. Pada suatu batas tertentu, tekanan paru itu sudah tidak bisa kembali ke normal. Nah, itu anaknya malah nggak bisa dioperasi. Nah, kita kan nggak tahu umur anak itu sampai berapa, karena kita aja juga nggak tahu umur kita kan lillahi ta'ala ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata anaknya dikasih umur panjang, nah berarti kan dia akan selamanya mengalami masalah dengan penyakit jantung bawaannya. Padahal sebelumnya waktu dia masih kecil mungkin bisa aja kita lakukan penutupan, kemudian dia menjalani hidupnya dengan kualitas hidup yang baik. Itu komplikasi yang berikutnya. Nah, yang lain-lain komplikasinya banyak sekali. Untuk yang pasien biru dia bisa spell, ya bisa henti nafas, jadi banyak sekali. Nanti mungkin diskusinya pada saat kita tahu penyakit jantungnya apa gitu. Karena komplikasinya setiap penyakit jantung juga beda-beda. Ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dok mau bertanya apakah ada faktor resiko lain yang harus diketahui selain faktor genetik yang mempengaruhi kemungkinan anak menderita penyakit jantung? Ya, jadi selain genetik, justru sebetulnya genetiknya agak susah di Indonesia ya. Pokoknya kalau misalnya udah kita cari tahu penyebabnya apa nggak ketemu, akhirnya ya mungkin genetik gitu ya. Karena gen itu kan yang diturunkan gennya, bukan penyakitnya. Jadi kita nggak pernah tahu nih dari ayah ibunya menurunkan apa ke anaknya. Ya, jadi kalau misalnya selain gen, pertama faktor kehamilan ibu sendiri. Ya, ibu kurang nutrisi, kemudian bayinya lahir prematur, itu akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung bawaan. Kemudian ibu-ibu yang hamil dengan anak-anak sindrom Down, Edwards syndrome, ya, sindrom-sindrom yang lain, itu juga meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung bawaan. Ibu-ibu yang mengkonsumsi obat-obatan atau kalau sekarang karena pergaulan jadinya minum alkohol, miras ya. Nah, ini juga akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung bawaan pada bayi yang dikandung. Terus infeksi. Nah, makanya kenapa kita kita harus imunisasi. Anaknya diimunisasi nih, misalnya rubella. Ya, rubella itu MMR itu. Kenapa? Karena kalau ibu hamil muda terutama ya, kemudian bersinggungan dengan anak yang terkena rubella, maka bayi yang dikandungnya ini akan sakit. Itulah yang kita sebut dengan rubella syndrome. Nah, rubella syndrome itu juga memiliki faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung bawaan. Banyak ya dok untuk faktor resikonya. Iya, faktor resikonya banyak sekali. Sebenarnya untuk penyakit jantung bawaan itu sebenarnya pada kondisi bayi masih di dalam perut juga sudah bisa dideteksi ya dok ya? Sudah. Jadi buat ibu-ibu mungkin yang sedang hamil gitu ya, perlu juga penting juga untuk memeriksakan lebih lanjut ya dok ya mengenai kehamilannya untuk melihat, untuk screening apakah ada penyakit-penyakit bawaan, termasuknya salah satunya penyakit jantung bawaan pada bayinya. Jadi sehingga ketika lahir sudah ada persiapan seperti itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu memang memiliki faktor resiko, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Jadi gini, ada pemeriksaan jantung kita sebut dengan ehokardiografi.
Nah, ehokardiografi itu kita bisa lakukan pada saat bayi di dalam kandungan maupun setelah bayi lahir. Ya, jadi kalau misalnya di dalam kandungan kita sebutnya dengan fetal echo. Nah, tapi kalau misalnya bayinya sudah lahir, kita lakukan seperti biasa di poliklinik ya, kita lakukan ehokardiografi seperti ibunya USG janinnya waktu sebelum lahir, seperti itu. Jadi pakainya USG. Iya, oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, dokter izin bertanya, apakah di RSUD Kota Bogor ada program rehabilitasi jantung untuk anak-anak yang menderita penyakit jantung? Nah, itu doain aja ya Bu ya. Bismillah, pokoknya kita akan melakukan layanan-layanan yang nantinya akan membantu orang tua yang anaknya dengan penyakit jantung bawaan. Jadi kalau misalnya udah ada tindakan, pasti ada rehabilitasi medisnya. Ya, paling nggak pasien-pasien itu akan dilihat bagaimana setelah dilakukan tindakan atau sebelum dilakukan tindakan tentang rehabilitasinya. Sedangkan kalau untuk yang umum nih, misalnya anaknya ada keterlambatan perkembangan, itu kita bisa lakukan rehabilitasi itu di poli rehabilitasi medik yang sekarang memang sudah ada seperti itu. Nanti kita bekerja sama gitu. Oke, jadi sebenarnya udah ada yang bisa dilakukan, ada juga yang masih ongoing. Iya, betul. Kalau yang khusus buat jantung itu memang nanti ada hubungannya sama tindakan. Itu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu kita bisa lakukan di rehabilitasi medik yang sekarang udah ada lah pasti ya. Iya. Lama gitu ya. Tuh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, dokter, apakah bila anak sudah divonis penyakit jantung, apakah ada batasan aktivitas dan pantangan makan? Nah, jadi tadi waktu divonis penyakit jantung bawaan, pasti saya akan melakukan diskusi dengan orang tuanya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ngantri, katanya aduh dokter Liku nggak selesai-selesai nih, satu pasien aja lama banget ya. Nah, karena ngobrolin hal seperti itu. Jadi begitu kita tahu penyakit jantung bawaannya apa, nah kita baru ngobrol, Bu, yang ini dia boleh main. Bu, kalau yang seperti ini memang harus dibatasin aktivitas fisiknya. Nah, kalau pantangan makan, nggak ada pantang makan. Karena nggak dipantangin aja, anaknya udah resiko jadi kurus. Apalagi kalau dipantang-pantangin ya. Tapi emang katanya sih yang paling banyak ditanyain tuh gini, boleh makan Indomie apa enggak gitu loh, selalu begitu ya. Nah, itu pantang atau enggak gitu ya. Nanti kalau misalnya saya bilang nggak boleh makan Indomie, itu anaknya ngambek. Jadi kalau dibawa ke dokter Liku nggak mau. Tapi dokter Liku bilangnya sih boleh makan Indomie, tapi harus seperti gambarnya. Tahu nggak ya gambar dibungkus Indomie itu ya, berarti ada sayurnya, ada ayamnya, ada telurnya ya, harus lengkap seperti itu ya. Dan untuk anak-anak jangan lupa itu micinnya yang bikin enak itu, itu harus setengah ya. Oke, baik dokter. Oke, sip, boleh dilanjut. Dokter izin bertanya, apakah boleh bayi dengan penyakit jantung bawaan diberikan imunisasi? Harus, wajib ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya sampai vaksinnya itu cuma 10, yang harus dikasih itu 20, nah ini justru dengan penyakit jantung bawaan ini kita sebetulnya minta prioritas. Ya, karena kan dia dengan penyakit jantung bawaan, jadi jangan sampai ada penyakit-penyakit lain yang mengganggu si pasien, karena kita sedang mengelola penyakit jantung bawaannya. Jadi kalau bisa dihindari. Nah, itu kan penyakit-penyakit yang bisa dihindari dengan vaksinasi, dengan imunisasi, itu kita boleh berikan pada anak dengan penyakit jantung bawaan. Oke. Sudah selesai ya pertanyaannya? Sudah. Oke. Berarti untuk kesimpulannya intinya adalah sekarang di RSUD ini sedang berjalan terus ya dok ya untuk peningkatan pelayanan untuk pasien-pasien anak dengan penyakit jantung, baik penyakit jantung bawaan maupun penyakit jantung didapat gitu ya dok ya. Dan untuk sebenarnya untuk penyakit jantung sendiri pada anak ini sangat banyak ya dok ya, variasinya teramat sangat banyak, sehingga apabila orang tua ingin melakukan diskusi lagi atau mengetahui bahwa anaknya memiliki gejala-gejala tertentu atau faktor risiko tertentu, datanglah langsung ke dokter anak terutama untuk awalnya. Boleh ke dokter Ratna dulu kan, ya kita pakai sistem rujukan tuh ya. Iya betul. Iya betul. Nanti kalau semuanya ke saya, nanti protesnya, ini dokter Likunya mana, nggak ada. Nanti semuanya ke dokter Liku ya dok. Oke, nah untuk hal-hal yang perlu diperhatikan mungkin tadi faktor risiko sudah dijelaskan oleh dokter Liku untuk pasien, terutama untuk anak-anak yang sering ada kebiruan mungkin, terus sering mengalami ISPA atau penyakit paru-paru atau penyakit pernafasan berulang, terus buat anak-anak yang gizi kurang atau bahkan gizi buruk
buruk, itu perlu screening lebih lanjut untuk melihat apakah ada penyakit jantung bawaannya seperti Betul. itu. Untuk tata kelolanya sangat personal, tergantung ya dok ya, Iya. tergantung penyakitnya apa, anaknya siapa, seperti apa, itu sangat berbeda pokoknya ya. Jadi tidak boleh dibanding-bandingkan antara satu anak dan anak yang lainnya. Terus untuk imunisasi tadi udah dijelaskan juga oleh Dokter Liku, jadi tidak perlu takut anak-anak untuk diimunisasi dengan penyakit jantung, tetap boleh bahkan harus melakukan imunisasi. Untuk ibu-ibu juga kalau misalnya ada anak yang punya penyakit jantung bawaan, tidak perlu berkecil hati ya dok ya, harus ikhtiar terus karena prognosisnya atau outcome-nya atau akhirnya nanti juga bagus sebenarnya, semakin cepat terdeteksi dan dikelola akan semakin baik hasilnya. Seperti itu. Oke, mungkin Dokter Liku ada yang disampaikan dulu untuk penutupan dokter? Wah. Jadi anak-anak dengan penyakit jantung bawaan juga memiliki kesempatan untuk menjalankan kualitas hidupnya dengan baik sama dengan anak-anak yang lain. Jangan lupa bahwa anak-anak ibu untuk dilakukan deteksi dini supaya apabila kita ketahui anak dengan penyakit jantung bawaan, kita bisa lakukan tata kelola sedini mungkin juga. Mohon dukungannya, mudah-mudahan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat, generasi bangsa yang sehat dan kuat. Oke, siap. Terima kasih Dokter Liku untuk kehadirannya. Sama-sama, terima kasih. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Jadwal dokter Jadwal saya. Oh iya. Saya Silakan jadwalnya kapan dokter? ya, saya di RSUD Kota Bogor itu setiap hari Senin dari jam 9 sampai jam 12 ya. Setiap hari Senin dari jam 9 sampai jam 12. Oke, jangan lupa dicatat deh. Jangan lupa dicatat. Ingat. Ingat. Oke.